Sari Roti atau PT Nippon Indosari Korpindo didirikan sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dengan mengoperasikan pabrik pertama di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 1996. Perusahaan meluncurkan produk komersial pertama dengan merek Sari Roti dan pada tahun 2001 perseroan meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan 2 lini mesin yaitu roti tawar dan roti manis. Pada tahun 2003, merubah nama perseroan dari PT Nippon Indosari Corporation menjadi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten roti. Pabrik-pabrik di Semarang, Jawa Tengah, dan Medan, Sumatera Utara mulai beroperasi pada tahun 2011. Perseroan membuka pabrik ke-6 di Cibitung, Jawa Barat pada tahun 2012 dan menambahkan masing-masing 1 lini mesin pada 3 pabrik yang telah ada di Pasusuran, Semarang, dan Medan. Visi dan misi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama adalah visi dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yaitu senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Sedangkan misi dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah memproduksi dan mendistribusikan beragam produk halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi, perusahaan telah menerapkan nilai-nilai serta aktivitas yang harus dilakukan di dalam dan di luar perusahaan. Dalam supply chain, ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama adalah supply. Supply merupakan sumber penyediaan bahan utama. Yang kedua adalah manufaktur. Manufaktur adalah tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang. Yang ketiga adalah distribution. Distribution adalah barang yang jadi akan disalurkan kepada pelanggan atau jasa distributor. Yang keempat adalah retail outlet. Retail outlet adalah toko pengecer. Yang kelima adalah customer. Customer adalah pelanggan yang bertindak sebagai end user. Nah, selanjutnya mengenai penerapan supply chain management Nippon Indosari Korpindo Tbk. Nah, melihat kesuksesan Sari Roti sekarang dengan banyak produk varian roti unggulnya, kami tertarik untuk menganalisis bagaimana supply chain management dari PT Nippon Indosari Korpindo ini, utamanya dalam pembuatan sari roti. SCM yang ada pada sari roti ini pertama di bagian supplier. Nah, bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok pabrik sari roti, yang mana bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku untuk menghasilkan yang terbaik, menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku tersebut disimpan di dalam gudang khusus bahan baku yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan masing-masing bahan baku. Nah, setelah tahap supplier, kemudian masuk ke tahap produksi. Nah, dalam proses produksi ini, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisiensi produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, di sini perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus setiap harinya, yaitu dilakukan 24 jam sehari selama 7 hari. Untuk seminggunya bahkan mengatur jam kerja karyawan dalam 3 shift jam kerja. Nah, setiap harinya agar produksi roti ini dapat terus berjalan. Nah, setelah proses produksi, kemudian masuk ke tahap distribusi. Nah, agen distribusi sari roti ini tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, Makassar. Nah, dalam proses pendistribusiannya, perusahaan memberlakukan sistem just in time hingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk dan senantiasa baru dan berkualitas. Nah, agen-agen ini namun tidak terlalu banyak ditemui. Mengapa? Karena perusahaan lebih banyak melakukan pendistribusian kepada gerai-gerai yang cakupan persebarannya lebih luas, seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart, ataupun Giant. Nah, setelah masuk di distribusi, kemudian retailer. Nah, retailer ini di mana perusahaan mendistribusikan produk sari roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat. Nah, dalam artian tidak terlalu banyak dan juga
tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk minimalisir kerugian ataupun pengembalian produk yang tidak laku akibat terlalu banyak pasokan di agen penjual. Nah, selain itu pasokan produk yang terlalu sedikit juga bisa menambah biaya distribusi apabila produk tersebut habis dan ada permintaan pelanggan. Nah, setelah masuk di retailer, kemudian masuk ke tahap customer atau ini tahap terakhir atau end process. Nah, melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk sari roti di gerai-gerai terdekat. Nah, produk sari roti tersebut juga terjaga kualitasnya karena perusahaan selalu memantau dan mengusahakan untuk selalu memberi yang terbaik untuk konsumen dengan selalu memperhatikan keseluruhan proses pengolahan dari bahan baku hingga barang jadi sampai pada proses pendistribusian kepada masyarakat. Perangkat lunak dan teknologi yang digunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ada 3. Yang pertama itu adalah konsep just in time. Nah, konsep ini sangat cocok karena barang hasil produksi perusahaan berupa roti yang memiliki waktu kadaluarsanya cukup singkat, yaitu 4-5 hari. Nah, prinsip dari konsep ini hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan, dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Tujuannya untuk mengefisiensi proses sehingga tidak diperlukan adanya stok di pusat distribusi. Jadi ketika pemasok mengirim barang di distribution center, maka keesokan harinya mereka harus mengirim barang-barang tersebut ke gerai-gerai yang ada. Dan yang kedua adalah APO atau Advanced Planning Optimization. Nah, APO tool adalah yang dipakai supply chain management. Di dalamnya termasuk rencana untuk produksi, warehousing, dan juga transportasi. Jadi, SAP APO tool mempunyai kemampuan untuk merencanakan kebutuhan dari pelanggan. Kebutuhan tersebut kemudian akan dikorelasikan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau inventory yang ada. Setelah itu hasilnya ini akan menjadi input untuk supply network planning dan kemudian mengubahnya menjadi demand planning, dan itu sudah termasuk rencana produksi yang ada. Jadi sudah dengan pergudangan, transportasi, dan di dalamnya juga ini ada saldo material, tenaga kerja, dan antisipasi permintaan pelanggan. Itu sudah termasuk dengan kendala-kendala dan memenuhi apa yang menjadi permintaan pelanggan tersebut. Dan yang ketiga yaitu RFID. Nah, yang ketiga ini adalah RFID atau Radio Frequency Identification. Untuk meningkatkan SCM, PT Nippon Indosari Korpindo ini menggunakan teknologi ini. Teknologi ini di mana informasi mengenai yang diproduksi dikirimkan melalui gelombang frekuensi, dan ini menggunakan MediaTek atau chip, mencangkup tahapan mulai dari bahan baku yang diterima oleh pemasok, dan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam proses produksi dan sampai menjadi barang yang jadi atau sudah jadi. Nah, melalui teknologi ini perusahaan dapat memperoleh data mengenai berapa barang yang akan diproduksi atau yang diproduksi, barang yang dijual akan dibawa kemana, dan data lain yang berkaitan dengan produksi barang atau penjualan barang tersebut. Jadi, mengenai hal ini, perusahaan dapat mempercepat penjualan mereka.